Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamalia Salabiatin dengan NPM CA 2011100023. Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Konsentrasi Kebijakan dan Administrasi Perpajakan. Kampus Institut Setyami TB Simatupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi chapter 9 tentang komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi? Komunikasi merupakan kegiatan manusia untuk dapat berhubungan satu dengan yang lain secara langsung. Keinginan untuk saling berhubungan satu sama lain merupakan hakikat naluri dan sifat sosial manusia. Dengan adanya naluri dan sifat sosial, maka komunikasi dapat dikatakan sebagai bagian dari hakikat kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Konsep dasar komunikasi. Di dalam elemen komunikasi terdiri dari the sender, encoding, the message, the channel, decoding, the receiver, noise, dan feedback. Proses komunikasi. Untuk menjalankan sebuah proses komunikasi diperlukan adanya pertama, pengirim mempunyai gagasan, kedua, pengirim mengubah gagasan menjadi sebuah pesan, ketiga, pengirim mengirimkan pesan, keempat, penerima menerima pesan, kelima, penerima menginterpretasikan pesan, keenam, penerima bereaksi dan mengirimkan umpan balik kepada pengirim. Motivasi untuk komunikasi. Untuk melaksanakan sebuah komunikasi diperlukan adanya motivasi yang terdiri dari pertama, mengurangi ketidakpastian, kedua, memecahkan sebuah masalah, ketiga, meningkatkan keyakinan, keempat, pengawasan situasi, dan yang kelima, umpan balik. Arah aliran komunikasi. Ada banyak arah aliran dalam komunikasi. Salah satunya yang disampaikan oleh Robin dan Judge, yaitu upward, downward, dan lateral. Tujuan komunikasi dalam organisasi. Di dalam organisasi diperlukan adanya komunikasi. Komunikasi bertujuan untuk pertama, menciptakan pengertian yang sama atas setiap pesan dan lambang yang disampaikan. Kedua, merangsang pemikiran pihak penerima untuk memikirkan pesan dan rangsang yang diterima. Ketiga, melakukan suatu tindakan yang selaras sebagaimana yang diharapkan dengan adanya. Metode komunikasi. Metode komunikasi terdiri dari verbal, face-to-face, written, electronic, visual, audio, group meetings, notice board, dan teks. Hambatan budaya dalam berkomunikasi. Beberapa rintangan dalam pengiriman pesan yang efektif diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, gagal untuk memahami materi pesan, yang dikarenakan satu, tidak cukup tahu mengenai subjek tersebut, dua, tidak mengorganisasikan dan mempresentasikan materi tersebut dengan cara yang mudah dimengerti, tiga, tidak fokus, 4. Pidato yang tidak teratur. 5. Generalisasi padahal dibutuhkan spesifikasi. 6. Ketidakpastian yang mengurangi kredibilitas. Kedua, gagal untuk mengetahui halayak. Bahkan dengan pengetahuan yang menyeluruh tentang materi dan pengorganisasian yang efektif, presentasi mungkin akan gagal bila tidak mengetahui kebutuhan audiens. Ketiga, unabrasive personal style. Gaya seseorang dapat meningkatkan atau menghambat komunikasi, seperti sombong, rasa bermusuhan, dan lain sebagainya. Keempat, kesan pertama yang buruk. Kesan pertama merupakan hal yang penting dalam bisnis maupun hubungan personal. Kegagalan untuk berlaku, bergaya, ataupun berbicara dalam sikap yang konsisten dengan peran yang dimiliki
maka akan dapat merusak citra diri sendiri ketika ketemu dengan seseorang untuk pertama kali. Rintangan terhadap pesan yang efektif. Dalam menyampaikan pesan, pasti ada rintangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak terorganisir dengan baik, yaitu 1. Berisi kesalahan-kesalahan teknis dalam penulisannya. 2. Salah format. 3. Salah nada suara atau pengucapan. 4. Menciptakan masalah-masalah komunikasi atau sulit dimengerti. Hambatan pada saluran atau channel pengiriman pesan. Menurut ahli teori komunikasi, gangguan atau noise adalah segala sesuatu yang mengganggu dalam transmisi pesan, sehingga dapat merubah arti pesan, yang terdiri dari 1. Physical noise atau gangguan fisik, dapat berupa gangguan suara lingkungan yang dapat mengganggu seseorang untuk mendengarkan dengan baik. Kedua, dalam pesan tertulis, dapat berupa halaman yang tercetak dengan buruk atau kertas yang buram sehingga sulit untuk menangkap pesan. Ketiga, semantic noise, terjadi bila pembicara dan pendengar membicarakan suatu hal dengan arti yang berbeda. Baik, sekian pemaparan materi chapter 9 tentang komunikasi organisasi dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.